ada sinetron lama nih guys yang tayang awal-awal tahun 2000-an, tapi lumayan sih buat hiburan. Sinetron ini disutradarai oleh Bowa Miprahudin Sarnawi. Nah, sebelum nonton saya ceritain sedikit. Gak jauh-jauh sih ceritanya dari orang maling. Mungkin ekonominya kejepit, padahal maling kan dilarang sama agama. Jangan ditiru ya guys. Ceritanya begini nih. Suatu hari warga ngejar-kejar dua orang maling karena warga kesel banget sama kedua pemuda ini karena dia nyolong tasnya Pak Lurah. Dia dikejar-kejar warga, dimasak, kalau ketangkep bakalan disate. Dia berdua cari akal, dia ngumpet di salah satu rumah. Kebenaran rumah itu adalah rumah Pak Ustadz. Lalu kedua pemuda itu mengetuk pintu rumah dan yang punya rumah pun keluar. Dia mengaku bahwa dia sedang mencari temannya. Ngakunya sih dia kesasar. Dua pemuda maling itu dijamu oleh Pak Ustadz, bahkan diajak sholat karena Pak Ustadz tidak curiga dengan dua pemuda itu. Gini Pak Lurah, kalau ketemu kita pentung, kalau ketemu kita bakar. Jangan begitu dong, negara kita negara hukum. Kalau ketangkep malingnya kita bawa aja kantor polisi. Sekarang kita cari lagi maling itu Pak Lurah. Bu, usapkan sisa air wudhu ini. Nah, bekas wudhunya dua pemuda maling tadi dipakai buat ngobatin anaknya Pak Ustadz yang pincang. Alhamdulillah dengan izin Allah kakinya anak Pak Ustadz yang pincang itu sembuh. Gimana nih? Kita harus keluar dari sini. Bagaimana nasib kedua pemuda maling tadi? Babak belur apa selamat? Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita nonton aja yuk. kalau gitu malingnya punya ilmu nih. Kata siapa? Kurang ajar tuh maling. Tas Pak Lurah disikat juga. Jangan ngajar. Tenang. Sekarang kita bagi-bagi tugas. Pak Didin, Bapak Sarah. Kita sekarang. Baik. Polisi itu datang nih. Aku paham. Dan aku tidak mau ketangkep. Bisa-bisa kita mati dibakar mereka. Sama mati konyol kita. Kita ke rumah itu. Kita pura-pura jadi tamu.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya? Maaf Pak Haji, kami sudah mengganggu ketenangan keluarga Bapak. Kami dalam perjalanan jauh, kami tersesat Pak. Masya Allah. Silakan masuk. Silakan. Ya, silakan. Mari, bapak-bapak, silahkan diminum. Silahkan diminum, jangan malu-malu. Anggap saja rumah sendiri. Sebetulnya bapak-bapak ini dari mana? Kami dari kampung, sedang mencari alamat saudara di kota ini. Sudah 3 hari kami tersesat, tidak tahu tempat. Betul, Pak. Kami orang baik-baik. Kami taat dan kami rajin beribadah, Pak. Salli farad zuhri barakatin imam adanillahi ta'ala. Allahu Akbar. Gini Pak Lurah, kalau ketemu kita pentung. Kalau ketemu kita bakar. Jangan begitu dong. Negara kita negara hukum. Kalau ketangkep, malingnya kita bawa aja kantor polisi. Sekarang kita cari lagi maling itu Pak Lurah. Sami Allahu liman hamidah. Allah Akbar. Gimana nih? Kita harus keluar dari sini. Nah, selesai semua. Kita makan dulu ya, bapak-bapak. Tamunya sudah dikasih makan. Baru saja ibu siapkan. Bapakku gak curiga sih pada mereka. Curiga bagaimana? Nah, sudahlah Bu. Kita jangan berpikiran negatif kepada orang lain. Pasrahkan semuanya pada Allah. Tapi perasaan ibu kok gak enak ya, Pak? Ah, itu kan cuma perasaan ibu saja. Ya sudahlah, kita temui mereka yuk, Pak. Baik. Loh, kok nggak ada? Pak? Tuh kan? Apa? Ibu bilang apa? Sudah ditolong, kok malah pergi begitu saja? Asih, ibu bilang juga apa? Jangan sembarangan menolong orang. Sudahlah Bu, ikhlaskan saja. Dimakan, Nak, biar kau tetap sehat. Cuma juga Nafisa makan. Tuh, Nafisa juga kayak gini ya. Jangan bicara begitu, Nak. Ini merupakan cobaan untuk kita. Seberat apapun cobaan yang Allah berikan kepada kita, Allah sudah memperhitungkannya. Bu, Ya, usapkan sisa air wudhu ini yang tadi siang digunakan oleh tamu kita. Usapkan ke kaki Nafisa. baik Pak. Mudah-mudahan bisa menjadi perantara bagi kesembuhan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
kabur dari rumahnya Pak Ustadz. Dasar otaknya otak maling, dia pulang malamnya merencanakan maling lagi. Ayam ini ayam kesayangan saya. Ngomong-ngomong, udah ada gambaran nggak buat nanti malam? Ada. Ini cukup buat makan kita 1 tahun. Yang benar. Nggak percaya kamu? Tapi ini aman gak? Sejak kapan kamu gak aman sama saya? Bukan apa. Dulu-dulu kan kamu pernah ditangkap, bahkan mau dibakar massa lagi. Tapi ini benar-benar aman. Kamu gak usah khawatir. Kayak anak kemarin sore aja kamu ngurusin begituan. Sekarang begini nih, gimana kalau kita berlima ke sini? Ini yang lain teman-teman pada sono kan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kita bicara di dalam saja Pak Ustadz. Mari Pak Ustadz. Ada apa ini Pak Ustadz? Tolong Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolongin kita Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz, tolongin saya Pak Ustadz. Saya dalam kesulitan Pak Ustadz. Sebenarnya ada apa dengan Bapak sekalian? Kami merampok Pak Ustadz. Astagfirullah. Merampok? Iya Pak Ustadz. Lalu bapak-bapak ini takut kepada penduduk? Iya. Takut kepada hukum? Takut kepada polisi? Iya Pak. Masya Allah. Bapak-bapak bisa merasa takut kepada penduduk, kepada polisi, kepada hukum, tetapi tidak pernah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong kami Pak. Saya lihat dia tadi masuk ke arah rumah ini. Bener nih pasti ada orang masuk ke rumah Pak Ustadz. Mata saya tidak salah lihat, dia masuk ke rumah Pak Ustadz ini. Kalau begitu lebih baik kita tanyain aja Pak Ustadz. Mari. Gimana? Bener. Ayo. Masuklah ke kamar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini bapak-bapak rame-rame ke rumah saya? Begini Pak Ustadz, tadi saya lihat orang masuk ke arah rumah Pak Ustadz. Saya mencurigai orang itu, dia maling. Tidak ada yang masuk kemari, Pak. Pak Ustadz jangan melindungi maling, betul nggak? Maaf bapak-bapak, saya tidak melindungi maling, tapi betul tidak ada yang masuk kemari. Udah ketahuan. Bang bohong Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz benar-benar nggak melindungi maling, boleh nggak kita periksa ke dalam? Mari, silakan. Ayo, mari kita periksa. Sebagian tunggu di sini, sebagian masuk. Mereka sudah keluar. Baiklah Pak Ustadz.
Kalau begitu saya minta maaf Pak Ustadz. Saya telah berburuk sangka dengan Pak Ustadz. Telah bersikap seuzon dengan Pak Ustadz. Maafkan kesalahan saya Pak Ustadz. Ayo kawan-kawan. Enggak Pak Ustadz. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami malu, Pak. Kami malu, Pak Ustaz. Apa yang bapak-bapak lakukan ini? Kami baru menyadari akan mewujudkan kebaikan juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti Allah telah membukakan pintu hati bapak-bapak sekalian. Apakah dosa-dosa kami bisa diampuni oleh Allah, Pak Ustaz? Insya Allah, sebesar apapun dosa seseorang, kalau dia bertobat, insya Allah, Allah akan membukakan pintu tobat baginya. Kami mau bertobat. Tolong jangan laporkan kami ke polisi, Pak. Dan itu hasil rampokan kami mau dikemanain, Pak? Bagaimana kalau besok pagi-pagi kita sedekahkan kepada fakir miskin? Bapak-bapak setuju? Ustaz, kalau hasil rampokan kami diserahkan kepada fakir miskin, lalu bagaimana nasib anak dan istri saya, Pak Ustaz? Masya Allah. Bapak-bapak, kalau kita sudah menyerahkan diri, memasrahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan memberikan kelapangan rezeki kepada kita sekalian. Percayakanlah semuanya itu kepada Allah. Kebetulan kami ada sedikit kelebihan rezeki yang insya Allah bisa kami bagikan kepada bapak-bapak. Mudah-mudahan kelebihan rezeki yang saya miliki ini bisa menjadi modal usaha bagi bapak-bapak sekalian. Terimalah ini Pak, 500. Dan ini 500. Terima kasih, Pak Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Terima kasih. Gimana guys, ceritanya asik gak? Mudah-mudahan terhibur. Oh iya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton sinetron ini. Dadah.